Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan sains, banyak penemuan-penemuan yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu penemuan yang membawa perubahan besar dalam sejarah teknologi yakni terciptanya komputer diikuti dengan perangkat telekomunikasi lainnya yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Untuk lebih memahami teknologi komputer dan bagaimana komputer itu kerja, mari kita bahas selengkapnya dalam video ini. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. Komputer generasi pertama. Prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Ecker pada tahun 1946. UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1991, Dr. Mauchly dan Ecker menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Setelah tahun 1940, komputer generasi kedua. Prinsip kerjanya, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Komputer generasi ketiga. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC atau Integrated Circuit di tahun 1958. Setelah tahun 1940, komputer generasi keempat, awal tahun 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Setelah tahun 1940, Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Setelah tahun 1940, yang keempat komputer generasi kelima atau masa depan. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Di sini ada bagian-bagian komputer. Pada bagian-bagian komputer terdapat beberapa alat-alat yang sangat penting untuk menjalankan sebuah komputer. Di antaranya, ada perangkat input atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer Anda. Yang kedua ada perangkat output atau output device adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Selanjutnya ada penyimpanan data komputer atau komputer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Nah, pada gambar ini terdapat bagaimana CPU menjalankan instruksi program. Nah, pada gambar ini telah terlihat ada beberapa macam sistem operasi, di antaranya ada Windows, Mac OS, Linux, dan lain sebagainya.
jenis komputer sesuai kegunaannya. Yang pertama adalah laptop. Dilihat dari pengertiannya, laptop merupakan komputer portable yang memangkas layar. Dengan perpaduan teknologi ini, membuat perangkat yang lebih besar dapat dimuat dalam perangkat yang dapat dibawa kemanapun. Poin utama dari laptop adalah kemudahannya untuk dibawa kemana saja. Yang kedua adalah personal PC atau personal computer. Komputer pribadi atau biasa dikenal dengan personal computer, PC merupakan komputer yang hanya bisa digunakan oleh satu orang saja. Yang ketiga adalah wearable computer. Wearable komputer dapat mencakup semua hal yang dibutuhkan untuk membantu setiap hal yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Yang keempat adalah superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang memiliki harga yang lebih fantastis jika dibandingkan dengan komputer-komputer lainnya. Selain itu, performa dari komputer ini juga sangat tinggi. Yang kelima adalah server. Komputer server merupakan komputer yang telah dioptimalkan agar dapat menyediakan layanan untuk komputer lain melalui jaringan. Server memiliki performa yang kuat dan memiliki kapasitas RAM yang besar. Yang keenam adalah netbook. Memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Netbook memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan laptop. Jika dilihat dari fungsinya, netbook dan laptop memiliki kegunaan yang sama, hanya saja berbeda ukuran layarnya yang berbeda. Baik, ketujuh adalah mainframe. Sebelum ditemukannya komputer dengan ukuran yang ada sekarang, komputer sebelumnya bernama mainframe. Ukurannya mainframe saat itu adalah sebesar rumah. Penggunaan mainframe biasanya untuk memenuhi teknologi pada perusahaan besar. Yang kedelapan adalah workstation. Workstation merupakan komputer yang dibuat khusus untuk bekerja. Pembuatan komputer ini dikhususkan agar user dapat bekerja dengan maksimal. Setelah kita melihat bagaimana penjelasan perkembangan teknologi komputer mulai dari sejarah hingga ke bentuk-bentuk komputernya, dapat disimpulkan bahwa komputer dari generasi ke generasi makin berkembang, fitur yang ditawarkan semakin beragam yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Industri komputer saat ini banyak sekali menawarkan komponen-komponen penunjang komputer yang memiliki spesifikasi dan kelebihannya masing-masing, yang sangat memudahkan konsumen dalam memilih bagaimana komputer yang ia inginkan dan bagaimana komputer tersebut dapat menunjang pekerjaan mereka masing-masing. Saat ini juga perkembangan teknologi mengarah kepada dunia virtual yang lebih kenal dengan metaverse, diikuti dengan dunia crypto miner atau cryptocurrency, NFT dan sebagainya. Kita akan tunggu-tunggu bagaimana perkembangannya di masa depan. Sekian dari video ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih telah menonton.